Pak Anies, anak abah gimana nih? Katanya dulu Pak Tom Lembong itu karismatik, cerdas, intelek, berwibawa. Taunya pejabat korup. Gimana sih yang kalian bangga-banggakan ini? Kok bisa jadi co-captainnya timnas Anies Caimin dulu? Ya kan ternyata ada dugaan dulu korupsi impor gula pada saat menjadi menterinya Pak Jokowi. Pantesan Pak Jokowi ganti dulu. Karena ini nggak main-main kawan-kawan. Bayangkan kerugiannya mencapai 400 miliar rupiah. Banyak kali itu kawan-kawan. Aduh, bisa bantu banyak orang yang nggak mampu. Ya kan? Apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mantap. Lanjutkan. Kemarin tangkap hakimnya Ronald Tanur. Ya, karena vonis bebas itu. Yang ada dugaan terima duit. Terus sekarang ditangkap si Pak Tom Lembong ini. Dan kerugiannya mengerikan. Jadi Pak Prabowo jadi presiden, makin banyak pejabat korup yang berhilangan. Mantap. Terakhir untuk Pak Tom Lembong yang kata anak Abah Arif bijaksana luar biasa, canggih-canggih, gigih-gigih. Selamat menikmati hidup dalam sel. Sumpah gue gak ngerti lagi sama anak-anak abah. Kalian lihat ini, inilah bahayanya Imam Mahdi palsu itu guys. Sudah jelas-jelas koruptor, masih aja didukung. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kalian yang mendukung orang melakukan tindakan kejahatan seperti koruptor ditempatkan di tempat yang sama di akhirat nanti. Kalian bayangin gimana hancurnya bangsa kita ketika kita dipimpin oleh sosok pemimpin yang mendukung apalagi mendoakan seorang koruptor. Gara-gara Anies Baswedan seorang koruptor dianggap menjadi korban. Ini gimana ceritanya Nis? Proses penyelidikan itu nggak bisa 1 bulan, nggak bisa 1 minggu, bertahun-tahun baru ditetapkan sebagai tersangka. Kalau statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, berarti sudah ada datanya, sudah ada buktinya. Mereka lebih cerdas daripada kalian anak abah. Dan sekarang gimana ceritanya seorang pencuri didukung, disemangatin, malah didoain. Istighfar loh Anies. Udah baca berita belum guys? Nih ya, yang paling baru, Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan kita, ditahan di Rutan Salemba karena ditetapkan menjadi tersangka atas korupsi penyalahgunaan impor gula yang merugikan negara 400 miliar. Gue langsung nganga gitu baca berita. Oh my god, Tom Lembong jadi tersangka 400 miliar. Kalau seandainya diajak oleh Prabowo Subianto bergabung ke kabinet, apakah Pak Anies Baswedan bersedia membuka diri Pak Anies? Ya, saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan. Kan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak padahal ajakannya aja tidak ada. Belum ada. Jadi saya rasa kita hormati justru dengan tidak berspekulasi. Tapi kita hormati karena sekarang ini yang berada di dalam koalisi itu saja jumlahnya sudah amat banyak. Ya. Jadi kita tunggu ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Oke. Masih menunggu ada ajakan atau tidak. Tapi kalau misalnya nanti ada ajakan, apakah akan menerima itu, Pak Anies? Ya jangan berandai-andai, belum dengar gitu. Nyerang gua nih, lihat tuh, bus-bus Transjakarta jadi bangkai ratusan. Itu karena Ahok itu. Ya. Bener, karena gua. Saya bukan gua bikin rugi. Itu karena suppliernya nggak sesuai spek. Selama ini nggak ada yang berani tolak. Gua tolak kagak mau bayar. Dia tuh nanti jadi bangkai. Emang gua pikirin bukan punya gua. Gua mau dicap Transjakarta. Gue gak mau bayar, itu aja isunya sampai hari ini. Masih. Mana tuh bus terbengkalai itu ratusan zaman Ahok. Iya lu mesti tahu itu terbengkalai karena gue tolak bos. Gue gak mau, gue udah bayar, nanti 6 bulan terbakar. Mana ada Transjakarta terbakar lagi sekarang? Timnya banyak nih. Timnya banyak. Ini kan saya butuh cek itu ternyata buzzer. Bener. Ada yang sistem komputer, satu IP. Betul. Jadi itu buat saya itu orang-orang yang pengen bangsa ini tuh perkeliruan. Dikelirukan terus ya. Jangan nanti orang bikin standar pejabat kayak Ahok, celaka nih. Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufu Fafa girang, betul?
Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab dan kompak. Yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul. Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Presidennya Fufu Fafa, rakyatnya nyonyo. Ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga semua. Ayo, Ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga. lagi. Ayo, ayo ganyang Fufu Fafa Ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Mujahidin medsos, ayo bongkar habis-habisan kebobrokan Fufu Fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh Fufu Fafa. Betul. Takbir, takbir. Anies itu tidak menggebrak, tidak pernah ketika diserang itu kau salah mengatakan aku tentang aku begini-begini, tidak pernah ada. Dia nyeringas dan senyum, ya senyum, kiri kanan senyum, kiri kanan senyum. Dia tidak punya watak menggebrak, dan dia mengatakan ingin menjadi tokoh perubahan. Ya nanti dulu, jangan ditipu, saya mengerti. Perubahanmu dalam politik Indonesia itu apa? Katakan, dia tidak pernah mengatakan. Ya karena dia nggak bisa mau mengatakan apa. Mesti ada perubahan. Ya perubahannya itu apa? Fokusmu itu di mana? Ada titik fokus. Untuk menyatakan ini saja dia tidak bisa menyatakan. Tidak bisa menyatakan. Lalu selalu ingin membawa perubahan. Oh ya perubahan. Pak Anies ingin meninggalkan kondisi ini. Tapi mau menuju kemana? Ya perubahan mau kemana, Bung? Perubahan mau kemana, Bung? Jangan menipu orang-orang yang mengerti tentang perubahan. Anda ini dianggap playing victim loh. Mengatakan seperti ini setelah Anda gagal dapat tiket. Partai mana sekarang yang tidak tersandera oleh kekuasaan? Apa dasar Anda bicara ini, Mas Anies? Ada yang tidak sehat, dan ini bukan salah partainya, tapi salah yang memberikan tekanan kepada partai. Tidak seharusnya. Sekarang partai-partai semuanya bilang ya karena memang hitung-hitungan politiknya memang tidak bisa mengusung Anies Baswedan, Pak. Hitung-hitungan politiknya memang yang kami mau usung ini apapun kepentingan politik mereka ya. Ada sesuatu ya. Dan sesuatu itu? Sesuatu itu adalah pengendalian. Oleh siapapun yang bisa memiliki kekuasaan, tidak bisa dikendalikan tanpa kekuasaan. Kita kalau memang mereka sudah tidak mau meninggalkan Pak Anies, ya kita tinggalkan partai itu. Begitu saja. Jadi imbal baliknya sekarang begini. Hampir semua partai diborong, kan begitu. Lah ini kalau tidak ada yang istiqomah untuk menjadi oposisi, ya mau jadi apa negara ini? Ya berdemokrasilah yang baik gitu. Kalau selalu dengan tekanan intimidasi, kita lihat kemarin partai besar juga sudah hampir ditebang gitu kan begitu. Jadi luar biasa. Kalau ada yang meninggalkan Pak Anies partai tersebut, ya kita juga meninggalkan partai itu. Untuk apa? Kita ingin sekali lagi, kenapa kita begitu kencang? Karena kita ingin adanya perbaikan di Jakarta. Ya, bukan Pak Anies butuh kita yang butuh Pak Anies. Nah, untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan yang ada. Kan tadi sudah kita jelaskan bagaimana KJP dipotong, bagaimana kartu lansia dipotong, bagaimana UKT mahasiswa ini dipotong dan lain sebagainya. Belum lagi pajak yang memang dibebaskan oleh Pak Anies sekarang diterbitkan lagi. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Ya kalau orang kaya bodo amat lah, bahasa kasar begitu. Tapi ini rakyat Jakarta masih banyak yang kekurangan. Sentimen agama dan ras hanya bisa diterapkan pada Ahok. Anies bisa saja tidak menunjukkan karakter diskriminatif semasa menjadi gubernur. Tapi begitu yang harus dihadapi adalah Ahok, kubu Anies dijamin akan menggunakan segala macam argumen dan simbol anti-Kristen dan anti-Tionghoa untuk menghabisi Ahok. Karena itu yang akan menjadi faktor utama pertarungan kampanye adalah keunggulan pencapaian, prestasi, dan integritas.
Dalam hal ini, kalau rekam jejak Anies di Jakarta dibongkar kembali, ada banyak hal yang bisa dieksploitasi untuk menjatuhkan Anies. Dari soal anggaran lem Aibon yang 82 miliar rupiah sampai Formula E yang menghabiskan triliunan rupiah uang rakyat. Anies jelas mengincar posisi calon presiden di 2029 dan itu hanya bisa dia lakukan ketika dia menjadi gubernur Jakarta. Dan itulah kenapa Anies Baswedan berani turun pangkat dari calon presiden menjadi calon gubernur meski disoraki oleh banyak orang, di mana dia nanti akan menari di panggung besar untuk tetap mempertahankan popularitasnya, bahkan kalau perlu menaikkan namanya supaya lebih terkenal. Lawan Anies dalam akrobat politik itu cuman Ahok. Dua mantan lawan di Pilgub DKI 2017 ini tetap menjadi magnet yang kuat di dalam survei siapa yang layak untuk memimpin Jakarta. Profil pemilih Pak Anies dan Pak Ahok ini serupa karena sama-sama militan, sama-sama merekam, punya kolektif, memori kolektif bahwa Anda berdua adalah gubernur yang berkinerja baik gitu. Dan masing-masing yang juga tidak mau memilih sama, hampir sama besarnya, 17% dan bedanya cuma di 0,8%. Yang memilih pasti memilih Pak Anies, udah pasti nggak mau memilih Pak Ahok. Yang mau memilih Pak Ahok udah pasti nggak memilih Pak Anies. Jadi kalau rematch ini terjadi Pak Ahok nggak khawatir akan pembelahan seperti dulu? Nggak kasihan sama Jakarta? Bukan, dulu juga pembelahan penyebabnya siapa, kan balik lagi kan. Ini kan bukan soal persoalan karena takut ini kita lari. Kita harus kasih edukasi kepada masyarakat. Nggak akan ada terjadi pembelahan kok. Anies tidak pernah menggunakan politik identitas. Itu fakta. Jadi yang menggunakan politik identitas yang pertama kali itu adalah Ahok. Nggak boleh, silakan buka. Maksudnya gini, saya ini minoritas 3 kali. Kan disebutkan Ahok itu kan. Saya Cina, saya Kristen, saya orang dari Sumatera, minoritas 3 kali. Jadi yang mengangkat isu-isu identitas ini justru Ahok. Jadi sebenarnya yang harus kita teliti kalau secara faktual, kenapa Ahok mengangkat isu politik identitas? Dia ingin mengkapitalisasi keminoritasan itu supaya memunculkan sentimentasi positif terhadap dirinya. Dan dia playing victim terus. Yang nggak bisa dia kontrol kata-katanya, yang membuat dia terpleset dalam permainan itu. Dan itu terbukti, dia selalu mengglorifikasi, mendengungkan bahwa dia minoritas. Itu selalu ada. Yang itu sebenarnya nggak ada. Politik identitas itu sudah ada sebelum Anies ikut kontestasi jadi calon gubernur. Waktu Anies masih menteri sudah ada itu. Saya Muslim, saya pilih Ahok, gitu. Sudah ada. Ini politik identitas. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa kata saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang
silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahan saya ya, KPK itu bahan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan. Dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu lo ya. Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu. Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Anies, siapa di belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia mencari nyaman. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia
hancur. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kejaksaan Agung sedang tancap gas dalam perang melawan korupsi.
Setelah membongkar timuran harta 1 triliun rupiah di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung, kini mereka menahan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong. Tom ditahan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Kerugian negaranya mencapai 400 miliar rupiah. Tom ini bukan orang kemarin sore. Dia lulusan Harvard yang menjadi Menteri Perdagangan di bawah Presiden Jokowi pada 2015 sampai 2016. Dugaan korupsi ini juga diduga dilakukan saat ia menjadi menteri. Saat itu Indonesia memang sedang kekurangan pasokan gula, tapi ada sejumlah kesalahan Tom. Pertama, untuk mengatasi kekurangan gula, seharusnya yang diimpor adalah gula kristal putih, bukan gula kristal mentah. Kedua, seharusnya hanya BUMN yang diizinkan mengimpor gula untuk mengisi kekurangan di dalam negeri. Sementara Tom malah memberikan izin impor gula kristal mentah itu kepada swasta, bukan BUMN. Lucunya aturan bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula itu sebenarnya ditandatangani Tom sendiri. Tapi kali ini dia mengabaikannya begitu saja. Menurut Jaksa Agung, Tom ketika itu mengizinkan pengimporan gula kristal mentah 105.000 ton oleh 9 perusahaan swasta. Nama-namanya adalah PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Fornindo, PT Angels Product, PT Makassar Tene, PT Berkah Manis Makmur, PT Sentral Usaha Tama Jaya, PT Duta Segar Internasional, dan PT Medan Sugar Industri. Pemberian izin impor itu juga tidak melalui rapat koordinasi antar kementerian dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula. Tom seperti jalan sendiri. Setelah diimpor, gula mentah tersebut diolah jadi gula kristal oleh 9 perusahaan pengimpor. Padahal mereka sebenarnya tidak memiliki izin untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. 9 perusahaan tersebut hanya punya izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi yang diperuntukkan bagi industri makanan, minuman, dan farmasi. Berapakah uang korupsi yang diperoleh Tom? Tidak jelas. Kejagung sendiri menegaskan penetapan seseorang menjadi tersangka tidak harus karena menerima duit korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, korupsi tidak hanya soal memperkaya diri sendiri. Artinya, seseorang tidak harus mendapatkan keuntungan. Yang penting ketika seorang pejabat yang dengan jabatannya mengambil tindakan yang terkategori sebagai perbuatan melawan hukum dan tindakannya itu menguntungkan orang lain atau korporasi, dia bisa dianggap korupsi. Setelah diolah, gula kristal putih itu dibeli oleh sebuah BUMN bernama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia alias PPI. Yang menjadi direktur pengembangan bisnis PPI ketika itu adalah Charles Sitorus yang kini juga menjadi tersangka. Oleh PPI, gula itu dijual ke masyarakat dengan harga Rp16.000 yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi saat itu yaitu Rp13.000. PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Gara-gara praktek licik itulah menurut Kejagung negara dirugikan Rp400 miliar. Karena tuduhan inilah Tom dan Charles kini ditahan di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Mereka ditahan untuk 20 hari ke depan, sementara Kejagung melengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk mengadili mereka. Ketika didatangi Kejagung untuk ditahan, Tom hanya mengatakan ia berserah diri pada Tuhan. Penahanan Thomas Lembong ini dengan segera menarik perhatian masyarakat. Tom ini tidak bertampang seperti koruptor. Pada 2021, Tom Lembong ditunjuk oleh Anies Baswedan yang ketika itu menjabat Gubernur DKI menjadi Ketua Dewan PT Jaya Ancol. Tom lalu menyokong Anies yang berkompetisi pada pemilihan presiden 2024. Dia berperan sebagai salah satu pucuk pimpinan di tim pemenangan Anies kala itu. Dalam pertarungan itu, Tom berposisi kritis terhadap Jokowi dan Gibran. Dalam sejumlah kesempatan berbicara, Tom mengatakan Jokowi telah berubah. Salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan adalah mengapa baru sekarang Tom diperiksa, padahal kasus pengimporan gula ini terjadi pada 2015, artinya 9 tahun yang lalu.
Di medsos tersebar data yang menunjukkan banyak menteri perdagangan sesudah Tom yang juga melakukan impor gula. Misalnya saja, Enggar Tiasto Lukita pengganti Tom mengimpor 15 juta ton. Lalu, Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan pada 2019 sampai 2020 mengimpor 9,5 juta ton. Lantas, Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan 2020-2022 mengimpor 13 juta ton dan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan 2022-2024 mengimpor 18 juta ton. Bagaimana dengan mereka? Tanya netizen. Media juga menyiarkan bagaimana dalam perdebatan Cawapres, Gibran berulang kali menyebut nama Tom saat menanggapi Caimin sebagai Cawapres Anies. Pertama, Gibran menyindir Caimin mendapat contekan dari Tom. Kedua, Gibran menyatakan keheranannya bahwa Caimin tak paham akronim LFP, padahal Tom pasti sering berdiskusi dengan sang Cawapres. Ketiga, Gibran bertanya apakah Caimin anti nikel seperti Tom Lembong. Ketika itu Tom hanya berkomentar bahwa dia sudah memberikan contekan pada Jokowi selama bertahun-tahun mendampinginya. Karena konteks itulah banyak pihak menduga-duga bahwa Tom sekarang ditahan bukan semata-mata karena tuduhan korupsi. Tom dianggap sekedar dicari-cari kesalahannya. Penyidikan dalam perkara ini sudah berlangsung 1 tahun dengan jumlah saksi sekitar 90, kata Direktur Penyidikan Kejagung Abdul Kohar. Sebagai masyarakat, kita berharap saja pembongkaran kasus Tom Lembong ini bisa berjalan terus dan berjalan mulus. Korupsi adalah kejahatan luar biasa di Indonesia. Presiden Prabowo sendiri sudah berulang kali menegaskan pemerintahnya akan memerangi korupsi dengan segenap daya. Kita dukung Kejaksaan Agung, kita dukung pemerintahan Prabowo melanjutkan perang mereka. Yang harus diselidiki adalah apakah Enggar Tiasto, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan juga melakukan praktek impor tanpa BUMN. Untuk sementara kita berprasangka baik saja dulu. Karena apa yang dilakukan Kejaksaan Agung memburu para koruptor ini luar biasa penting. Kejaksaan Agung sendiri membantah bahwa mereka melakukan politisasi hukum. Menurut mereka, kasus Tom ini diusut sejak Oktober 2023. Buat saya, kalau ada indikasi serupa, seharusnya Kejaksaan Agung melakukan hal yang sama, menyelidiki para menteri itu. Tapi yang harus diingat, Tom dituduh korup bukan hanya karena mengimpor gula. Dia dianggap bersalah karena pertama-tama menugaskan 9 perusahaan swasta melakukan impor. Sementara peraturan yang dia tanda tangani sendiri menyatakan yang boleh mengimpor hanyalah BUMN. Lebih jauh lagi, para perusahaan swasta itu kemudian mengolah gula mentah itu menjadi gula kristal dan kemudian menjual gula itu kepada PPI yang memperoleh keuntungan besar karena praktek tersebut. Seperti dikatakan Tom, kita serahkan pada Tuhan. Karena Tuhan juga yang paling menentukan. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama.
Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.